Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian yang kemarin ya. Kemarin seri yang pertama, sekarang kita masuk ke seri yang kedua ya, dengan tajuk Allah atau Yesus sebagai hakim yang adil ya. Aku tuntaskan sedikit dari perspektif Qur'aninya ya, supaya dia lebih lengkap lagi ya. Aku sudah katakan kemarin ya, posisi Nabi itu bukan sebagai hakim ya, sebagai saksi. Tapi nanti ada juga Kanjeng Nabi itu diinformasikan kepada kita lewat Al-Qur'an sebagai hakim. Itu setelah aku amati itu perkaranya perkara-perkara yang horizontal, bukan perkara yang vertikal ya. Perkara-perkara yang timbul di antara sesama manusia, bukan perkara-perkara yang antara manusia dengan Gusti Allah ingkang Maha Agung, bukan begitu ya. Ada juga sih sebagai contoh, misalkan kita ambil perumpamaan ini ya. Surat Al-Baqarah 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dan dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Hakim di situ jelas manusia ya, tapi itu yang di apa namanya? Yang diselesaikan sebagai perkara itu perkara-perkara horizontal ya, tentang memakan harta ya sesama kita ya. Jadi janganlah kamu memakan harta di antara kamu ya, sesama kita itu ya. Dan hakim itu sebetulnya nanti ya, aku jelaskan lagi, akan lebih lengkap lagi. Itu bukan hakim yang otoritatif loh ya. Makanya hakim, kalau nanti dalam perumpamaan di perjanjian lama itu lebih asik ya. Bagaimana pentingnya hakim itu digambarkan. Jadi dia menjadi wakil Allah lah gitu ya. Jadi sesungguhnya pun baik masalah vertikal, baik masalah horizontal, itu sebetulnya untuk menghakimi itu otoritasnya di Allah ya. Cuman ketika dia masuk dalam dimensi kehidupan manusia ya, manusia itu, jadi manusia itu sebagai perwakilan. Makanya hakim itu tidak boleh sembarangan, dia akan dituntut tanggung jawabnya. Karena salah dia memutuskan perkara itu akan memberikan dampak ya yang luas atas keputusannya itu. Kalau itu masalah negara, berarti dampaknya itu satu negara akan menerima gitu loh. Kalau dampaknya perkara-perkara itu perkara-perkara menyangkut provinsi ya provinsi gitu, tergantung seberapa luas problem yang ditimbulkan dari perkara yang disidangkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi itu Quran surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah surat 288 ya. Terus 188 ya. Terus ini di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa 65 ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ini 65. Ini bagus sekali nih ya. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad diminta untuk menjadi hakim ya atas perkara-perkara perselisihan di antara mereka. Jadi bukan perselisihan, bukan masalah vertikal ya, masalah horizontal.
Begitunya di surat 5 ya. Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 ayatnya 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim, mereka ya. Jadi dan bagaimana mereka akan mengangkatmu ya menjadi hakim mereka gitu loh ya. Padahal mereka mempunyai Torah yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling, maksudnya berpaling dari putusan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi ya. Setelah itu ya, setelah diputuskan ternyata berpaling ya, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau kita lihat memang ada sih ya, tapi itu hakim yang diberi, dimandatkan gitu loh ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya secara holistik, hak hakim itu tetap ada di pada Allah itu ya. Makanya sebagai seorang hakim harus hati-hati, tanggung jawabmu itu berat, jangan kamu permainkan hukum ya. Karena apa? Kamu itu wakil Allah gitu ya. Dan otoritas hakim itu yang diberikan itu kepadamu adalah bukan otoritas hakmu sendiri. Ini semoga kalau ada yang dengar ini para hakim atau saudaranya hakim itu dikasih tahu. Karena apa? Kalau sudah hukum di suatu katakanlah negara itu rusak, mesti tata kehidupan itu rusak. Jadi Al-Quran itu sudah memandang bagaimana pentingnya hukum itu tegak. Nah itu kuncinya nanti ya harus hakim yang kuat dan jujur dan pinter. Pinter, kuat, jujur. Nah ini baru. Pinter toh nggak kuat nggak bisa. Pinter kuat tapi nggak jujur nggak bisa. Jujur tapi goblok nggak bisa juga. Apalagi lemah nggak bisa juga. Jadi harus pinter, kuat, jujur hakimnya. Ya. A, B, B. 1 ya 1, 2 ya 2. Nggak bisa 1 disulap terus nanti 1,5 gitu enggak. Korupsi itu merajalela kan karena hukum nggak tegak. Coba kalau hukum tegak, koruptor-koruptor itu disikat semua kan. Itu kan menyusahkan rakyat itu. Ya. Oke, jadi hakim-hakim yang di dunia ini itu perwakilan-perwakilan dari Allah. Makanya sekali lagi, Anda yang kebetulan berprofesi sebagai hakim, jaga amanat yang diberikan kepada Anda. Karena kalau Anda main-main, kehidupan ini juga menjadi rusak, hukum menjadi rusak, kehidupan berantakan gitu. Ya. Ini aku jelaskan ya. Tapi pada hakikatnya fungsi hakim itu tetap di sini. Adapun hakim yang manusia menjadi hakim itu adalah sebuah amanah yang diberikan. Lalu fungsi nabi itu apa? Tetap saksi. Ya, saksi. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, saksi. Dan biasanya manusia itu menjadi hakim di mana? Ya di kehidupan dunia ini. Ya. Nanti pasca dunia dia sudah nggak bisa berbicara lagi, sama aja sama-sama manusia dihakimi oleh yang maha hakim ini, gitu. Ya, terus fungsinya nabi apa? Saksi, tetap saksi. Sekarang kita buka ya. Jadi kalau Nabi Isa itu ya saksi, gitu. Nggak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Ini ada sekitar 4 ayat aja ya, supaya tidak terlalu banyak. Ini Quran surat An-Nisa ya, surat 4 ayat 41. Aku bacakan. Maka bagaimanakah, maksudnya orang-orang kafir itu, apabila kami mendatangkan seorang saksi dalam gulung Rasul ya, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, sebagai saksi atas mereka itu. Ya. Jadi para nabi itu nanti menjadi saksi bagi umatnya. Gitu. Kamu kan sudah dikasih tahu sama ini nabimu, kamu kan enggak turut. Ya, kira-kira gitulah ya. Kecuali nabimu belum ngasih tahu. Kamu suruh hidup dengan hukum Allah, tambah kamu bikin hukum sendiri. Ya, kira-kira gitulah.
Kira-kira nih ilustrasi ya. Jadi nggak bisa mengelak. Ini nanti pasca kehidupan dunia di akhirat ini seperti nanti ya, setelah kiamah bangkit. Sekarang tetap An-Nisa suratnya 159. Ya. Tidak seorang pun dari ahli kitab ya. Ini saya sudah kita kutip kemarin, tapi nggak apa-apa kita kutip ulang ya. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya ya, sebelum kematiannya ya. Dan di hari kiamat nanti, nah ini domirnya jatuh ke Isa. Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka ya. Saksi. Ini kemarin sudah kita bahas ayat ini, tapi nggak apa-apa kita ulang. Saksi. Ya. Saksi. Sekarang surat An-Nisa 16. Masih 16. Oh, An-Nahl ini. Ya. Quran surat An-Nahl. Ya, suratnya 16 ayatnya 48. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir, maksudnya untuk membela diri ya, dan tidak pula mereka dibolehkan minta maaf. Ya, pintu maaf tentunya sudah ditutup dong ya. Jadi nanti ya, saksi itu dari para rasul itu ya, tiap-tiap umat ya. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Jadi saksi ini dewe-dewe, saksinya umat ini, saksinya ini. Dulu dia hidup di zaman kenabian siapa? Kalau dia hidup di zaman kenabian Nabi Ibrahim, saksinya Nabi Ibrahim. Hidup di zaman kenabian kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad begitu. Makanya seperti yang aku bilang kemarin itu kan, ada batasan-batasan tempus delictinya. Zaman kenabian siapa kita hidup? Ya. Seperti yang dikatakan oleh surat An-Nahl 48. Oke, sekarang An-Nahl tetap di 89. Ya. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, kanjeng Nabi Muhammad, maksudnya menjadi saksi seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, aku belum dalami di sini ada penjelasan yang mengatakan ternyata kanjeng Nabi Muhammad dinyatakan begini, dan kami datangkan kamu, kanjeng Nabi Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Ya, jadi selain nabi-nabi juga kanjeng Nabi Muhammad menjadi saksi seluruh umat manusia. Itu belum aku dalami ya, karena kita akan membidik dulu konten dari kajian kita bahwa kanjeng Nabi itu semua itu adalah saksi, bukan hakim. Gitu loh ya, saksi itu loh. Jadi bukan hakim. Ya, makanya kalau kita baca hadis yang kemarin, membunuh babi, mematahkan salib, ya, terus apalagi itu, membebaskan jizyah, itu sebetulnya bagaimana? Itu kan masing-masing orang menjadi beda-beda tafsirnya. Yang jelas nggak mungkin dia kanjeng Nabi Isa kalau memang turun terus cari berapa ada kandang babi di dunia ini dan dia masuk bunuh babi, ya nggak mungkin. Terus ada berapa tanda salib naik ke gereja sana dipatah-patahin, itu ya nggak mungkin. Ya. Nah, terus masalah hakim lagi. Hakim yang adil di teks itu lokusnya di mana? Itu tambah rumit lagi. Belum selesai lagi. Ya. Orang bisa aja ngomong, oh itu penghakiman di dunia. Ya tapi orang juga bisa ngomong itu penghakiman di akhirat. Kalau penghakiman di akhirat, dia bertentangan dengan Al-Quran. Karena ini hakimnya. Semua nabi itu saksi. Tapi kalau di dunia, perkara apa, urusan apa?
harus clear di situ. Perkaranya apa? Kalau itu urusan vertikal, itu ini hakimnya, bukan para nabi. Makanya kan, kalau aku sih sudah jelas posisiku, hadis itu aku tolak. Tapi kalau bagi yang menerima, tentunya benturan itu harus diselesaikan. Ya kalau kamu menerima, kamu selesaikan sendiri, gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata hakim di hadis itu lokusnya di mana dan tempusnya itu di kapan dan di mana. Itu yang harus tahu. Kalau perkara-perkara, kalau dia di dunia itu kebanyakan kalau kita baca itu seperti yang Kanjeng Nabi Muhammad tadi, itu perkara-perkara horizontal, gitu loh. Bukan perkara-perkara vertikal. Karena kalau perkara-perkara vertikal kan la ikraha fiddin. Karena setiap manusia itu punya kebebasan untuk memilih apakah dia mau iman atau kafir. Dan apakah penghakiman masalah penentangan terhadap hukum-hukum Allah, eksistensi Allah, terutamanya tauhid itu, apakah di dunia ini, apakah di akhirat? Nah, itu kan diskusinya panjang lagi. Ya. Jadi itu bagi teman-teman yang menerima hadis itu, ya silahkan dicari jawabannya. Kalau aku sih aku tolak hadis itu. Oke. Jadi kalau ditanya Kanjeng Nabi Isa sebagai saksi, iya, tapi bukan Kanjeng Nabi Isa saja, bukan Yesus saja. Semua nabi itu saksi untuk menyaksikan umat-umatnya. Ya. Jadi apa lebihnya? Tidak ada lebihnya. Sama dia semua menjadi saksi. Oke. Sekarang kita lihat, ini sudah ya. Sekarang kita lihat di perjanjian lama. Jadi kita mundur nih, perjanjian terakhir, terus kita masuk ke perjanjian lama, ke belakang, nanti baru perjanjian baru. Ya. Perjanjian lama. Hadis kemarin sudah aku jelaskan ya. Ada hadis yang disingkat ya. Ya. Ada hadis. Jadi muktasaran itu hadis yang disingkat ya, diringkas. Ada nanti matul hadis yang lengkap. Itu aku kira sudah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke hakim ya, perjanjian lama. Kita bisa menemukan Mazmur 7:11 ya. Mazmur 7:11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Lihat. Allah adalah hakim yang adil. Sama. Allah itu hakim. Ya. Oke. Berikutnya Mazmur 9:47. Mazmur 9:47. Sebab engkau memperkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Engkaunya itu kembali siapa? Ke ini. Ya. Kalian bisa buka di perikopnya itu ya. Mazmur 94. Buka anumu supaya kamu juga tahu. Mazmur, sebentar, sini. Mazmur 94 ya. Buka apamu? Bibelmu buka ya. Mazmur 94. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi domirnya itu lari ke Allah ini anunya. Allah pembela keadilan ini. Ini kan? Oke. Jadi yang menjadi domir itu Allah ya. Oke, Mazmur 94 sekarang, nah ini menarik ini. Aku belajar ayat ini lama. Aku pertamanya bingung tapi akhirnya paham setelah mendapatkan penjelasan. Mazmur 82.
Ya. 1-8. Aku lah agak lama ini memahami ayat ini. Karena ilustrasinya begini. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Wow, gimana itu memahaminya? Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Coba. Ini kalau kita nggak bisa memahaminya, terus kamu sama teman-teman Kristen Tritunggal dibawa ke ayat ini, nah itu Allahnya banyak itu. Ya, Allahnya bukan satu gitu. Kamu agak kerepotan juga ya menjelaskannya. Aku ulangi. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara, ada yang bilang kalau ini para Allah, ada yang di antara Allah-Allah. Ia menghakimi gitu loh. Jadi Allah berdiri di sidang ilahi di antara para Allah, dia menghakimi. Ianya situ siapa? Allah yang awal, bukan yang para Allah. Ya. Makanya ini meskipun tekstualnya sama-sama ALLAH, jadi tapi Allah di sini bukan Allah di sini. Ya, kalau Allah di sini nggak mungkin lah. Jadi kacau. Makanya memahami pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah Allah yang di sini sama dengan Allah yang di frase ketiga itu apakah sama dengan Allah yang di frase kedua? Sama seperti ini. Ya, sama gitu ya. Allah berdiri di sidang ilahi di antara para Allah. Nah, apakah Allah di sini sama dengan Allah di sini? Ya jelas tidak. Kalau dipahami keblangsak kamu, ya. Oke, aku lanjutkan. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Nah, ini Gusti Allah ini marah ini Allah ya. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Jadi ajaran samawi sejak Kanjeng Nabi Ibrahim, Musa itu keperpihakan kepada anak yatim itu jelas diberikan ya. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa, begitu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Aku ulangi, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Jadi kita itu harus berpihak kepada orang yang termarginalkan. Jangan orang sudah dimarginalkan kamu injek sekalian dengan produk hukum yang gak karu-karuan. Aku kemarin sudah jelaskan ya, kenapa sebetulnya manusia itu tidak boleh memproduk hukum. Karena dia akan memproduk hukum itu yang berpihak kepada kepentingannya. Makanya kalau sudah Allah memberikan hukum, ya sudah hukum itu dipakai. Jangan bikin hukum lagi, kecuali ada hukum-hukum yang belum dibikin. Nah itu silahkan. Tetapi itu pun asasnya harus keadilan. Nggak boleh tirani. Ya. Tirani itu mulutku adalah hukum. Nah, itu penguasa yang tirani itu. Jadi dia sakar peu dele dewe gitu. Dia bilang sekarang itu merah, tapi besok dia bilang hijau gitu. Kok ditanya lu kenapa? Ya undang-undangnya sudah diganti, hukumnya diganti. Itu kan sakar peu dele dewe. Ya, semau-maunya sendiri. Makanya dengan kerangka berpikir seperti itu, manusia tidak boleh menjadi budak manusia. Ya. Karena produk hukum yang kuat itu akan menekan yang lemah apabila dia diproduk oleh sebuah tirani, dan akhirnya orang-orang yang lemah ini akan dijadikan budak lewat penindasan dengan hukum itu tadi. Makanya tidak boleh. Ya. Oke, aku lanjutkan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Asik ya bahasa sastranya ya. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi.
hati-hati, ini bahasa sastra tingkat tinggi. Salah memahami menjadi kacau. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Yang ngomong siapa? Allah itu sendiri. Coba bagaimana memahaminya? Ya, aku memahami ayat ini cukup lama. Akhirnya alhamdulillah ngerti juga. Sama dengan ketika anak Allah mencintai anak-anak manusia. Nah itu gimana itu? Itu di kitab Kejadian di awal sana. Ya. Oke. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak yang maha tinggi. Kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkau yang memiliki segala bangsa. Ya, sudah aku bacakan Mazmur 82 1-8. Sekarang aku beri keterangan supaya kalian bisa memahami ayat ini ya. Kitab Mazmur 82 ini ya, 1-8 ini ya, itu menyatakan Allah berdiri di sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Dari 3 ayat berikutnya di bagian ini kata Allah-Allah. Biasanya seperti aku bilang tadi, ada yang para Allah, ada yang Allah-Allah. Itu merujuk pada seseorang yang mempunyai posisi sebagai hakim dulu. Seperti aku bilang di awal tadi ya. Maka hati-hati ketika kamu menjadi hakim, itu sebetulnya bukan otoritas kamu sepenuhnya hakim dari kamu sendiri. Itu adalah mandat amanah yang diberikan. Dan kamu itu penting karena kalau kamu sudah tidak jujur, itu membuat kegaduhan dalam kehidupan. Makanya saking pentingnya hakim, maka manusia yang berprofesi sebagai hakim itu dalam antropologis budaya Israel itu disebut Allah juga. Gitu loh. Ya. Jadi kata-kata Allah ya berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah itu maksudnya para hakim. Jadi Allah di situ yang para Allah atau Allah itu gelar. Di sini kita bisa nampak bagaimana pentingnya seorang yang mempunyai profesi hakim sampai dia digelari Allah. Gitu loh. Makanya hati-hati kalau punya bapak, saudara, mas jadi hakim, ingatkan sebelum matanya mampus, sebelum menutup mata akhirnya masuk lubang dimintai pertanggungan jawab ya. Harus jujur, harus kuat, harus berani. Ya, merah bilang merah. Jangan merah dibilang hijau karena kamu sudah disogok dengan sekian miliar. Kamu lihatlah kehidupan apa yang ada di sekitar kita. Kalau hukum itu rusak, maka semuanya amburadul. Jadi seorang hakim itu seharusnya dia punya sebuah beban moral. Waduh, aku ini sudah dimuliakan sampai diberi gelar sebagai Allah. Menjaga kehormatannya itu loh. Harus dia jaga. Wakil Allah loh ini, bukan main-main sampai gelarnya Allah. Itu seharusnya dijaga. Jangan terus kesempatan jadi hakim sogok kanan sogok kiri, kamu tambah hukum kamu main-mainkan. Kamu tutup mata masuk kuburan, mampus kamu nanti. Ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi yang dimaksud Allah-Allah itu merujuk pada hak manusia yang menjadi hakim, yang profesinya hakim, dan orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan dalam pemerintahan ya. Itu juga dijuluki seperti hakim tadi, Allah tadi ya, menyebut hakim di bumi sebagai Allah mengindikasikan ya, satu, ia memiliki wewenang atas orang lain. Jelas dong, hakim itu memiliki wewenang atas orang lain. Ketika orang itu disidang, itu nasibnya ada di tangan hakim. Dia mau dihijaukan, hijau dia. Mau dimerahkan, merah dia. Mau dimasukkan jeruji penjara, masuk dia. Mau dibebaskan, bebas dia. Ya. Jadi ia memiliki wewenang atas orang lain. Pertama, yang kedua, wewenang yang ia gunakan sebagai penguasa itu harus powerful ya. Keputusannya itu kuat gitu ya. Ketiga, ia mendapat
kuasa, ini yang penting. Ia mendapat kuasa wewenang dari Gusti Allah itu sendiri. Gitu loh. Makanya kalau kuat jadi hakim, silahkan sekolah hukum yang pintar jadi hakim. Kalau nggak kuat jangan, daripada mampus kamu nanti. Pertanggungan jawab di akhirat itu lebih berat. Ya. Jadi yang digambarkan menghakimi seluruh bumi di ayat 8 ya, penggunaan kata Allah-Allah yang merujuk kepada manusia itu memang jarang ya, tetapi bisa kita cari komparasinya itu di Keluaran 7:1 ya, 7 ayat 1 ya, di Keluaran 7 ayat 1 itu Kanjeng Nabi Musa juga itu diberi gelar Allah, yang kita sudah bahas tentang Elohim itu, yang katanya kalau Elohim itu mesti plural ya. Buktinya Kanjeng Nabi Musa digelari Elohim kok, cuman kan masuk terjemahan Indonesia menjadi Allah. Padahal Musanya cuma satu, yang pernah kita bahas itu di Keluaran 7 ayat 1 ya, tolong dicek. Memang jarang gelar-gelar itu, tapi ada pernah gitu. Musa itu pernah digelari Allah. Maka dikatakan, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun itu nabimu. Gitu. Bayangkan kalau ayat ini ada dan diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa. Wow, Tritunggal dan Waneses itu semakin angel kandanannya. Ya. Sebetulnya kalau kita mau perang teks, maka yang bisa diajukan dengan argumentasi teks yang Allah itu bukan Kanjeng Nabi Isa, karena tidak ada satupun teks yang mendukung. Justru yang ada itu kepada Kanjeng Nabi Musa. Tapi kan orang Israel cerdas, karena ini bahasa mereka. Apa? Itu sebuah penghormatan, gelar yang diberikan. Gitu loh ya. Bukan terus Kanjeng Nabi Musa itu Allah. Walaupun teksnya, aku mengangkat engkau menjadi sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun itu menjadi nabimu. Teksnya jelas sebagai Allah. Tapi tidak pernah terbersit sedikit pun dalam logika berpikir 30. Dalam logika berpikir orang-orang Israel bahwa Yesus itu Allah. Enggak. Seperti aku bilang tadi, secara teks itu kalau diadu dalam sebuah diskusi itu lebih memungkinkan Kanjeng Nabi Musa menjadi Allah, karena teksnya ada seperti itu. Perkara nanti kita perang dalam penafsiran, tapi kan teksnya ada. Nah ini teks yang seperti itu untuk Kanjeng Nabi Musa orang nggak ada. Itu Waneses, itu Tritunggal, itu dikasih tahu sembahlah Allah yang benar. Itu badannya minta ampun. Apalagi ada teks seperti yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk Kanjeng Nabi Isa. Wah, ya tambah angel kandanane angel gitu. Kenapa? Sudah mabuk dogma. Ya. Jadi itu ya. Terus ini ada Amsal, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Ya ini juga merujuk kepada Allah lah ya. Juga kalau raja-raja itu juga kalau yang baik, yang memberikan kesejahteraan itu juga kalau menurut penjelasannya itu bisa digelari Allah, tapi mereka tetap tahu. Jadi orang Israel itu tidak akan melakukan deifikasi, tidak seperti dalam kekristenan, kebablasan. Jadi bagaimanapun orang-orang Israel itu ya tetap pada sebuah kredo yang sudah mereka pahami. Pokoknya yang bisa dilihat itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, orang mati kalau melihat Allah. Ya. Ternyata di Al-Quran juga direkam itu di surat At-Toha ya. Ketika Kanjeng Nabi Musa pingin melihat, apa kata Gusti Allah Agung? Kamu lihat gunung itu. Nanti kalau gunung itu masih di tempatnya, kamu boleh deh lihat aku. Ternyata begitu dilihat meledak, tersungkur Kanjeng Nabi Musa. Jadi nggak ada. Jadi sebetulnya kalau kita malas buka ayat ya, ini tebelnya segini ya. Belum lagi Al-Quran ya. Gampang saja kok. Pokoknya yang bisa dilihat mata telanjang ini bukan Allah. Itu sudah sederhana. Oke. Sudah ya, selesai ya. Perjanjian lama sudah selesai. Semua merujuk bahwa hakim itu adalah Allah. Ini perjanjian lama ya. Ya. Ini perjanjian lama. Ya. Ini merujuk bahwa hakim sesungguhnya itu ya Allah ini. Cuman ada manusia-manusia menjadi hakim, itu adalah amanah yang diberikan.
Seperti di sini tadi sidang para Allah ini ya. Ya, amanah yang diberikan, dan begitu pentingnya fungsi manusia ketika dia berprofesi sebagai hakim, maka dia menjadi perwakilan Allah. Harus hati-hati jabatan itu, kesucian jabatan itu harus dipegang. Karena rusaknya hakim di sanalah rusaknya hukum. Kalau hukum sudah rusak, tata kelola kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat bubar semua. Ya. Oke. Sekarang sudah ya. Sekarang perjanjian baru. Ini perjanjian lama. Yesus hakim. Ada yang bilang begitu ya. Oke. Kita buka Yohanes 5:30. Ini agak banyak nih ayatnya. Yohanes 5:30. Ya. Ini tidak aku urut berdasarkan nomor ayat, tapi berdasarkan substansi supaya aku gampang menjelaskan dan kalian mudah mengikuti. Apa kata Yesus? Ini pengakuan Yesus loh ini ya. Kalau kamu bilang Yesus itu serba bisa, berarti kamu melawan Yesus, kamu anti Kristus. Ya. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Kamu percaya nggak kalau ini yang ngomong Yesus? Ini Yesus sudah ngomong. Jadi kalau kamu ngomong Yesus itu bisa melakukan apapun, dia maha kuasa, berarti kamu lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus sendiri tahu tentang dirinya. Gitu loh. Ya. Kenapa? Yesus sendiri sudah mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Artinya dia powerless, tapi nanti dia punya kuasa. Karena seperti tadi, ada amanah yang diberikan, ada kekuasaan yang diberikan, ada otoritas yang dipercayakan. Gitu loh. Apa katanya? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Coba. Jadi sesuai apa yang Yesus dengar, itu yang dia menghakimi dan penghakimannya adil. Aku tidak menurut kehendakku sendiri. Berarti ada otoritas dari kehendak lain yang lebih tinggi. Berarti Yesus itu relatif. Lah relatif kok dijadikan Allah itu gimana sih? Allah itu ya harus absolut, harus jagoan, harus maha segalanya. Kok ada yang relatif kok dijadikan Allah? Ya, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kita mencari kebenaran tentang Allah. Ayat Yohanes 5:30 ini sudah beres kok. Ya. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu bukan Allah. Justru sebuah penghinaan ketika bukan Allah kita akui sebagai Allah. Itu tidak memuliakan Yesus, justru menghina Yesus. Yesus itu nabi, panggil dia sebagai nabi. Itu lebih menghormati daripada kamu panggil dia Allah, orang dia bukan Allah. Ya. Oke. Sama aja. Gubernur kamu panggil presiden, ya marah dia. Sama aja presiden kamu panggil gubernur, ya malah dia. Panggil sesuai apa adanya. Dia presiden, panggil dia Pak Presiden. Dia gubernur, panggil dia Pak Gubernur. Jangan Pak Gubernur kamu panggil selamat datang Pak Presiden gitu ya. Marah dia. Begitu juga kalau dia manusia, ya panggil dia sebagaimana manusia. Kalau dia Allah, ya posisikan dia sebagai Allah. Jangan kamu deifikasi Allah, kamu jadikan manusia, manusia kamu jadikan Allah. Nanti berdiplomasi lagi. Oh tidak, itu bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Apologet yang muter-muter ke itu aja. Ya. Oke. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemana larinya domir dia itu? Kata ganti dia itu larinya kemana? Itu yang sudah kita bicarakan kemarin. Tuhan langit dan bumi itu yang dipanggil Yesus dengan Bapa. Itulah Allah. Jadi Yesus itu menghakimi adil sesuai dengan apa yang Yesus dengar dari Allah. Mandat penghakiman itu diberikan kepada Yesus. Yesus nggak boleh, nggak bisa, dan dia tidak mau seenaknya sendiri. Orang Arab saenake udele dhewe ndak. Itu loh ya. Karena apa? Dia tidak mau menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, sekarang Yohanes 5:22. Ya.
Yohanes 5. Semoga ini bisa selesai ya. Karena nanggung ini, kalau nggak selesai tinggal dikit. Semoga belum sampai asar kita selesaikan. Oke, kita percepat dikit ya. Karena ada tugas lain juga ini nanti. Kita harus bagi-bagi waktu, semoga semuanya bisa kita selesaikan ya. Oke. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak, pada Yesus. Ya. Nih, diserahkan. Ya. Oke. Kita lanjut di Lukas 2:29. Apa katanya? Dan aku menentukan ya hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Nah, lihat ini bagus sekali ini ya. Ya. Lihat, mulai Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi ini Allah ya. Roh Kudus itu diberikan kepada anak. Ya. Nanti anak diberikan lagi nih, ya. Apa katanya Lukas 2:29 ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Ini Bapak sudah menentukan, ya. Allah kepada anak, ya, menyerahkan penghakimannya. Nanti anak kepada murid, ya. Ini kepada murid ini, yang 12 itu, ya. Terus inilah penghakiman itu. Ya, apa katanya di sini? Ya. Sekarang Lukas 22:30. Lukas 2:29 dulu ya. 2:29 sudah. 22:29. Ya, aku bacakan lagi. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapa menentukannya bagi aku. Lukas 22:30. Lukas 22:30 ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi. Jadi para murid nanti untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? 12 suku Israel. Nih pegang. 12 suku Israel. Ya. Kalau ini kan asik nih. Jadi di Yohanes 5:30 ya, dari Allah ke anak. Nanti di Lukas 2:29 dari anak ke para murid. Ya. Ya, murid nanti menghakimi. Siapa yang dihakimi? 12 suku Israel. Ya, 12 suku Israel. Sekarang ke Matius 19:28. Matius 19:28. Apa katanya? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku dan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Sama, menghakimi 12 suku Israel. Ini ya. Sekarang Yohanes. Ini peringatan untuk Yohanes, ini peringatan. Jadi nggak aku tulis ya, ini cuma peringatan. Yohanes 7:24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini artinya hati-hati, jangan yang nampak aja, karena ada yang behind screen di balik layar. Ya. Sekarang 1 Petrus 2:23. Asik nampak di sini le? 2:23. Ya. Petrus 2:23. Petrus 2:23 ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia. Siapa Dia? Itu Allah. Dia yang menghakimi dengan adil. Kembali, Dia yang menghakimi dengan adil. Ini berbicara kembali ke sini. Dari sini ya, dengan adil. Ya, Dia yang menghakimi dengan adil. Sekarang
kata-kata teman Kristen nih ya. Setiap orang yang hendak diselamatkan harus percaya kepada Isa Al-Masih. Ya memangnya orang Islam tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Ya. Oleh karena itu Isa Al-Masih yang akan menjadi pembela bagi kita. Terus dia ngutip Roma 8:34 ya. Roma 8:34. Roma 8:34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, pembela. Demikian Isa Al-Masih atau Yesus itu hakim dan pembela di pengadilan akhir. Jadi jelas pengadilan akhir berarti lokusnya itu nggak di dunia. Seperti ini 12 suku Israel ini nggak di dunia, di akhirat. Ya. Sekarang pertanyaannya, yang dibela itu yang mana? Yang dibela itu yang mana? Yang dibela menjadi hakim ya. Yesus kan menjadi hakim. Ya, sini nampak Le. Plus pembela. Ini bagi siapa? Coba. Bagi siapa? Yesus itu hakim dan pembela bagi siapa? Itu pertanyaanku. Apakah bagi semua manusia? Yesus itu hakim dan pembela bagi siapa? Lihat rujukannya di sini. Yesus itu menjadi hakim dan pembela. Ini loh yang dihakimi. Ini. Sekarang pertanyaannya, kamu itu goyim. Goyim itu di luar Israel. Itu sebuah idiom. Kamu itu goyim atau Israel? Karena jelas yang dihakimi itu 12 suku Israel, bukan semuanya. Itu loh. Ini juga teman-teman Islam harus belajar. Kalau kamu pegang ayat itu menjadi hakim, sing dihakimi ku sopo? Siapa yang dihakimi itu? Ya. Maka kalau kita lihat ayat ini, ya, jelas yang dihakimi itu adalah 12 suku Israel, bukan semuanya. Karena inilah yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu. Gitu loh. Ya. Sekarang kalau kita bawa ke kekristenan, yang dihakimi itu yang mana? Kristen Tritunggal, Kristen Oneness, Kristen Tauhid. Terus mana kira-kira yang dibenarkan oleh Yesus? Kan kacau lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit nanti kapan-kapan kita bahas. Aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Masuk surga mbahmu apa? Kristen aja itu terbagi 3 besar. Kristen Tritunggal, Kristen Oneness, Kristen Tauhid. Sama-sama di depan Yesus, dia mengadili. Kira-kira apakah dibenarkan semua ini? Kebenaran-kebenaran kalian kan kebenaran-kebenaran klaim aja. Yang Tritunggal yang membenarkan Tritunggal, yang Oneness membenarkan Oneness, yang Tauhid membenarkan yang Tauhid. Jadi jangan sok-sokan ngomong pasti masuk surga, pasti masuk surga. Jelas kalau pada akhir nanti penghakiman itu jelas dia akan merujuk sesembahanmu itu siapa? Seperti hadis yang dibilang kemarin yang aku kutip. Dari 124.000 nabi, seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah. Nah sekarang kekristenan ada 3 kelompok besar. Ada Tritunggal, ada Oneness, ada Tauhid. Terus Yesus sebagai hakim. Kira-kira mana yang dibenarkan? Dibenarkan semua? Jelas tidak. Disalahkan semua? Juga tidak. Mesti ada yang benar, ada yang salah. Makanya jangan mentang-mentang, oh kalau Kristen mesti masuk surga. Selesaikan dulu urusannya, Kristen yang mana? Ya. Itu pun kalau kalian Israel, lah kalian goyim, apakah masuk dalam hitungan-hitungan ini? Ya. Maka dari kesimpulan ini, ya, bisa aku tarik kesimpulan, hakim sesungguhnya itu adalah Allah, bukan Yesus dan bukan para nabi. Kalaupun Yesus bersama para nabi menjadi hakim, itu adalah amanah yang diberikan. Ya. Maka dari itu seperti di Perjanjian Lama, posisi seorang hakim itu benar-benar mulia dan itu harus dijaga. Kalau dia tahu harkat kehakimannya itu. Karena kalau dia rusak, semua hukum rusak, pranata rusak, kehidupan rusak. Ya. Jadi hakim itu Allah, bukan para nabi. Ya.
Kalaupun para nabi menjadi hakim, itu adalah sebuah amanah yang diberikan. Oke. Berikutnya, hakim para nabi itu dari mana? Itu adalah haknya Allah yang diberikan atau diamanahkan kepada para nabi itu. Jadi otoritas tertinggi tetap ada pada Allah. Itu. Berikutnya, ya. Kristen mana yang dikenal Allah dan Kristen mana yang ditolak Allah? Ini pertanyaan yang harus dijawab kalau kalian mau mencari keselamatan. Kristen Tritunggal, Kristen Oneness, Kristen Tauhid. Jangan sampai nanti satu waktu ketika kamu datang menghadap Yesus, Yesus bilang, "Pergi, pergi, aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan." Jangan sampai begitu. Oke? Karena aku juga ada tugas lain ya. Alhamdulillah. Udah aku simpulkan ya. Kesimpulannya bahwa hakim yang ada itu adalah Allah. Sedangkan para nabi termasuk Yesus adalah saksi. Kalaupun nabi atau Yesus menjadi hakim, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah sebagai otoritas tertinggi. Tapi harus tahu juga, Yesus yang dihakimi adalah siapa? 12 suku Israel, bukan yang lain. Ya. Dan akhirnya ketika Kristen pecah menjadi 3, ada Tritunggal, Oneness, ada Tauhid. Apakah itu nanti akan dibenarkan semua oleh hakim yang maha adil ini? Tentu tidak. Makanya jangan serta-merta sok-sokan bilang pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga yang mana? Itu dari aku ya. Anda setuju, terima. Anda tidak setuju, tolak. Habis perkara. Tidak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena aku juga ada tugas lain ini, agak buru-buru. Ya, yang penting aku sudah bisa bagi tugas meskipun mepet ya. Nah, itu sudah adzan ya. Aku harus segera asar ya berjamaah. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.